Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita semua memulai hari ini dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui motivasi pagi pada saat ini, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan kebesaran dan hikmat Allah yang melampaui pemahaman manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengandalkan kemampuan, kekuatan, atau kebijaksanaan sendiri untuk menghadapi tantangan. Namun ayat ini mengajarkan bahwa apa yang mungkin terlihat lemah atau bodoh di mata manusia bisa menjadi alat yang Allah gunakan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Saudara-saudara terkasih, apa yang dianggap bodoh oleh standar dunia, seperti kasih yang tanpa syarat, pengampunan tanpa batas, atau bahkan salib Kristus, adalah bagian dari rancangan besar Allah yang penuh hikmat. Hikmat Allah tidak selalu dapat dipahami, tetapi selalu membawa kebaikan dan kemuliaan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Allah seringkali menggunakan kelemahan manusia untuk menyatakan kuasa-Nya. Ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, atau tidak cukup baik, disitulah Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita hanya perlu menyerahkan diri kepadanya dan percaya. Ayat ini mengajarkan pentingnya kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak selalu tahu yang terbaik, membuka ruang bagi Allah untuk memimpin hidup kita. Kesombongan manusia seringkali menjadi penghalang bagi karya Allah. Saudara-saudara terkasih, apa yang perlu kita renungkan bersama pada pagi hari ini melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini adalah keterbatasan pemahaman manusia. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan manusia, seberapapun hebatnya, tetap tidak dapat menandingi hikmat Allah. Manusia cenderung sombong dengan akalnya, tetapi hikmat Allah jauh melampaui logika kita. Renungkan, apakah kita terlalu mengandalkan pikiran kita sendiri tanpa mempercayakan hidup ini kepada Allah? Yang kedua yang bisa kita renungkan pagi hari ini adalah kelemahan manusia sebagai sarana kuasa Allah. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa lemah atau tidak mampu, ayat ini mengajarkan bahwa kelemahan bukanlah akhir, melainkan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya. Apakah kita rela menyerahkan kelemahan kita agar Allah bekerja di dalamnya? Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah hikmat salib Kristus. Saudara-saudaraku, dalam konteks 1 Korintus 1, ayat ini berbicara tentang salib Kristus yang dianggap bodoh oleh dunia, tetapi sebenarnya adalah manifestasi hikmat dan kekuatan Allah. Renungkan, apakah kita memahami nilai pengorbanan Yesus, meskipun dunia mungkin memandangnya sebagai kelemahan. Yang keempat yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah kerendahan hati. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati. Hikmat dan kekuatan sejati hanya berasal dari Allah. Apakah kita sudah cukup rendah hati untuk mengakui bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Yang kelima yang bisa kita renungkan saat ini adalah percaya pada rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, renungkan bagaimana kita sering kali mempertanyakan jalan hidup yang Allah berikan ketika terlihat tidak masuk akal
atau sulit dipahami? Apakah kita percaya bahwa rencana Allah meskipun tampak bodoh atau lemah menurut ukuran dunia, selalu yang terbaik? Karena itu melalui perenungan ini kita diundang untuk menyerahkan kehidupan kepada Allah dan percaya bahwa dalam hikmat serta kuasa-Nya Ia akan membawa yang terbaik, bahkan ketika kita tidak dapat memahami sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh sampai kepada kita semua. Dan dengan sukacita biarlah kita bisa menerima firman Tuhan ini, menyimpan dalam hati kita. Terlebih lagi mari kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Lakukanlah segala sesuatu yang terbaik. Ada Tuhan yang siap menolong, ada Tuhan yang siap menyertai kita, sehingga apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan sanggup dan mampu membuatnya berhasil. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya. Amin.